Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Tadi saya ada lihat di kolom chat bahwa yang terdengar suaranya Kenny G. Iya betul Pak Bu, yang terdengar suaranya Kenny G, bukan suara saya itu ya. Jadi itu suara instrumen dari Kenny G. Jadi tadi kita masih menunggu untuk bisa membuka secara formal di sesi Innovative School Leaders Forum ke-7 pada pagi hari ini. Baik, jadi izinkan saya Ahmad Afrian tentunya untuk bisa membuka sesi pada pagi hari ini di tanggal 28 Mei 2020. Jadi hari ini kita bersama-sama berkumpul dan senang sekali tentunya saya juga ingin sekali lagi menyambut kepada salah satu pembicara kita, Profesor Tian Belawati, yang hari ini tentunya kita akan sama-sama mendengarkan penggambaran dan juga cerita beliau terkait dengan tema yang akan kita bawakan pada pagi hari ini, yaitu membangun kualitas pendidikan di era Society 5.0 melalui inovasi pengajaran dan pengembangan profesional guru. Dan tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua, para guru inovatif di seluruh Indonesia yang telah berkenan untuk bisa berpartisipasi aktif dalam acara-acara HAFEX, baik online maupun juga offline. Dan saya juga ingin menginformasikan nih kepada Bapak Ibu semua sebelum saya masuk ke agenda selanjutnya, bahwa saya ingin mengajak Bapak Ibu semua nih yang punya Instagram untuk bisa follow Instagramnya Hafex. Nah, jadi nanti Bapak Ibu semua bisa mendapatkan update-update terbaru terkait dengan informasi baik terkait dengan pengajaran dan juga program-program dijalankan oleh Hafex di @hafex.id. Nah, jadi saya kasih waktu nih Bapak Ibu semua lebih kurang 1-2 menit untuk Bapak Ibu semua bisa kita sama-sama follow Instagramnya Hafex di @hafex.id. Saya sambil juga buka handphone nih, jadi kita bersama-sama bisa buka handphonenya atau buka di laptop masing-masing, bisa ketik Hafex, hafecs.id, dan langsung klik Instagramnya, jangan lupa di follow. Nah, langsung di follow juga Bapak Ibu semua, yang dari Papua, yang dari Sumatera, kemudian dari, nah Bapak Budi Prasetyo sudah done. Terima kasih banyak Pak Budi. Saya masih tunggu nih kepada Bapak Ibu semua untuk bisa berkenan memfollow Instagramnya Hafex. Kenapa perlu follow? Karena Bapak Ibu semua nanti akan mendapatkan informasi-informasi terbaru dari Hafex, dan tentunya nanti akan dapatkan juga penawaran-penawaran menarik dari Hafex terkait dengan program dan juga informasi terkait dengan metode pengajaran yang dikembangkan oleh Hafex, baik itu berkaitan dengan TMF, Teaching Mastery Framework, atau juga program-program lainnya. Jadi saya akan memberikan waktu ini lebih kurang selama 1-2 menit untuk Bapak Ibu semua. Selain follow Instagram Hafex di @hafex.id, Bapak Ibu semua juga jangan lewatkan untuk subscribe di link YouTube kami Bapak Ibu semua di www.youtube.com/hafex seperti itu. Nanti akan kami kirimkan juga link dari akun YouTube kami Bapak Ibu semua. Nanti tentunya saya akan juga menyapa kepada rekan-rekan guru inovatif yang sudah berkenan berhadir pada hari ini tanggal 28 Mei, sama-sama kita bisa belajar dari kedua pemateri handal dan juga terbaik di bidangnya pada pagi hari ini. Saya izin langsung untuk bisa memberikan ke agenda selanjutnya, yaitu saya undang kepada Direktur dari Hafex Highly Functioning Education Consulting Services, Bapak Dr. Kandidat Zulfikar Alimuddin BHMM, untuk bisa berkenan memberikan welcoming remarks. Waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat pagi Bapak Ibu semua, para guru inovatif Indonesia. Semangat pagi, salam guru transformatif. Salam guru inovatif. Dan selamat pagi, salam hormat saya buat Ibu Profesor Tian Belawati. Terima kasih Ibu sudah berkenan bergabung bersama kami, dan kami berkesempatan untuk mendengar banyak paparan dari Ibu sehingga kami bisa belajar. Yang hadir para guru se-Indonesia Ibu, semoga ini kesempatan buat kita menambah daya ungkit bagi kemajuan pendidikan Indonesia. Bapak Ibu, singkat yang mau saya sampaikan adalah tema kita hari bicara tentang critical thinking abad 21. Saya punya 3 pertanyaan buat Bapak Ibu semua. Ya. Pertanyaan yang pertama adalah, sadarkah kita berada di fase di mana kita di abad ke-21 ini? Kita sering bicara abad 21, abad 21, tapi kita ada di fase mana? Di tahun keberapa dalam satu abad yang disebut dengan abad ke-21? Yang kedua,
Saya langsung kasih jawabannya. Kita baru masuk pada 20 tahun pertama dari abad 21. Namun, dalam waktu 20 tahun, berapa banyak perubahan yang sudah terjadi di dunia ini? Berapa banyak perubahan yang sudah terjadi dalam dunia ini? Dan pertanyaan yang ketiga, seberapa mampu kita selama ini berhasil menghadapi perubahan-perubahan ini? Nah, kondisi kemampuan kita menghadapi perubahan-perubahan ini adalah hasil pendidikan yang kita nikmati sebelumnya. Maka belajar dari pengalaman 20 tahun pertama di abad ke-21, bagaimana kita membangun pendidikan yang lebih baik buat anak-anak kita, agar mereka bisa lebih siap untuk menghadapi berbagai macam perubahan yang akan sangat mungkin terjadi dalam waktu-waktu dekat. Karena saat ini kita sudah menggunakan konsep VUCA, VUCA, volatile, uncertain, complex, and ambigu. Semua itu butuh kemampuan pikir yang sangat kritis. Nah, hari ini kita akan belajar bersama dan kita akan awali dulu dengan pemaparan oleh Ibu Profesor Tian Belawati. Terima kasih Ibu Tian, silahkan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih banyak. Tentunya saya ucapkan kepada Bapak Dr. Kandidat Zulfikar Halimudin. Izin saya langsung untuk bisa memberikan kesempatan kepada pembicara pertama kita. Beliau adalah rektor wanita pertama dari Universitas Terbuka. Bukan hanya satu periode, tapi langsung 2 periode pada tahun 2019 hingga 2013 dan juga pada tahun 2013 hingga 2017. Dan pada tahun 2012 hingga 2015, beliau menjabat sebagai Presiden ICDE, International Council for Open and Distance Education. Baik, saya berikan langsung kesempatan kepada pembicara pertama kita selama lebih kurang 30 menit, izin Prof, untuk bisa memberikan dan juga memaparkan materi. Saya berikan langsung dan undang kepada Profesor Insinyur Tian Belawati, M.Ed, PhD, dipersilahkan. Terima kasih sudah mengundang saya untuk bertemu dengan para guru di sini. Bapak Ibu sekalian, para guru di seluruh Indonesia, senang sekali saya bisa berjumpa walaupun secara virtual dan saya tidak bisa melihat wajah Bapak Ibu, tapi saya bisa melihat dari chat room betapa banyaknya peserta dan rasanya senang sekali ya di tengah-tengah kita harus melakukan self isolation, mengkarantina diri, tapi justru saya bisa ketemu dengan hampir 1.000 guru dari seluruh Indonesia, luar biasa. Jadi terima kasih Pak Zulfikar dan Hafex yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk sharing dengan Bapak Ibu semua pada pagi hari ini. Baiklah, saya akan coba share bahan presentasi saya. Jadi saya sudah diminta untuk berbicara sedikit tentang pendidikan di era masyarakat 5.0. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara pendidikan di era masyarakat 5.0, sebetulnya itu adalah kita juga sedang berbicara tentang revolusi industri. Nah, revolusi industri itu saya kira saya tidak perlu berpanjang lebar karena semua pasti sudah sering mendengar, adalah berkaitan dengan inovasi-inovasi dan penemuan-penemuan pada bidang teknologi, dimulai dari mesin uap, kemudian listrik, dan kemudian pada software-software yang memungkinkan otomatisasi pada produksi, dan yang terakhir adalah penggabungan atau integrasi dari sistem yang sifatnya fisik dengan cyber yang saling terkoneksi dan menyebabkan efisiensi dan produktivitas produksi yang sangat tinggi. Nah, apa dari revolusi industri itu secara awam itu telah menyebabkan tren di dunia industri yang menggabungkan teknologi otomatisasi dengan teknologi cyber, dan itu telah mengubah seluruh tatanan kehidupan kita. Saya kira Bapak Ibu sekalian juga merasakannya dalam kehidupan sehari-hari karena itu sangat mempengaruhi tatanan ekonomi maupun sosial, sistem ekonomi dan sistem sosial. Dan yang terpenting terutama bagi kita di dunia pendidikan itu telah melahirkan paradigma baru yang disebut dengan sharing paradigm atau paradigma berbagi yang secara langsung mengubah praktik-praktik bisnis, praktik-praktik pendidikan, dan juga
praktek-praktek komunikasi. Jadi Bapak Ibu tadi disuruh follow Instagramnya Hafex, itu kalau tidak ada dari revolusi industri 4.0 ini, atau mungkin dari sebelumnya bahkan, itu tidak akan ada itu Instagramnya Hafex ya. Jadi itu merupakan salah satu juga. Nah, banyak orang atau ada beberapa orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya kita itu sekarang sudah masuk kepada revolusi industri 5.0. Tapi ada juga yang mengatakan ini sebetulnya bukan revolusi industri, ini lebih kepada semacam politisasi atau political view. Dan ini pertama kali diungkapkan tahun 2015. Apa yang dimaksud dengan revolusi industri 5.0 itu yang mengatakan bahwa kolaborasi yang lebih erat lagi antara manusia dan mesin, dan pencegahan sistematis terhadap limbah dan pemborosan. Jadi ingin meningkatkan atau melakukan pelestarian lingkungan yang lebih baik. Dan prioritas pada industri 5.0 ini adalah memanfaatkan tenaga kerja mesin dan manusia secara lebih efisien dalam lingkungan yang sinergi, dan mengembalikan apa yang selama ini didengung-dengungkan di dunia virtual itu kembali ke dunia nyata. Jadi inginnya kita sebagai manusia, as the human being, itu kembali in control terhadap penggunaan dari berbagai mesin, robot dan sebagainya yang dihasilkan oleh revolusi industri 4.0 tadi. Nah, kalau kita kaitkan itu dengan peradaban masyarakat, ya, kita tahu masyarakat itu dari mulai masyarakat pemburu, kemudian masyarakat agraris, kemudian sejak penemuan mesin uap dan listrik itu menjadi masyarakat industri, lalu masuk ke masyarakat informasi. Nah, katanya kita itu sekarang sudah berada di sini, di mana kita itu masuk pada suatu peradaban yang disebut dengan super smart society, yaitu masyarakat yang sangat cerdas ya. Nah, itulah barangkali yang oleh Jepang itu diperkenalkan dan diadopsi langsung dan disosialisasikan, yang sekarang menjadi sangat terkenal dengan sebutan masyarakat 5.0 atau society 5.0. Nah, apa intinya? Ini menurut dokumen yang dilansir oleh pemerintah Jepang secara resmi. Masyarakat 5.0 itu adalah masyarakat yang hidupnya nyaman, sejahtera, dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi yang sudah dihasilkan oleh revolusi industri itu. Jadi penggunaan teknologi dan inovasi hasil revolusi industri 4.0 seperti Internet of Things, Big Data, Artificial Intelligence, robot-robot, dan kemudian paradigma sharing itu akan dipusatkan untuk kesejahteraan dan kenyamanan kehidupan manusia, yaitu untuk memecahkan masalah-masalah sosial ekonomi, masalah lingkungan, dan juga memberikan kehidupan spiritualitas yang lebih berkualitas. Jadi intinya berpusat lagi kepada manusia, begitu ya, masyarakat 5.0 ini. Dan memang ini pertama kali secara resmi diluncurkan oleh pemerintah Jepang ya. Nah, di dalam salah satu dokumen misalnya dikatakan oleh pemerintah Jepang, khususnya ini terkait dengan sustainable development SDGs ya, sustainable development itu bahwa terkait dengan pendidikan itu ya, itu kan adanya di dalam goal dari SDGs itu yang keempat, yaitu untuk menciptakan sistem pendidikan tinggi yang terjangkau. Nah, terkait dengan masyarakat 5.0 ini, menurut pemerintah Jepang, di dalam visi pemerintah Jepang itu, yaitu mereka ingin menciptakan sistem pendidikan berkualitas tinggi, yang terjangkau dan yang menjangkau, di mana setiap orang itu bisa mempunyai akses kepada sistem pendidikan yang berkualitas dengan sistem e-learning dengan teknologi terkini. Jadi, medianya itu adalah kepada pendidikan dengan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, dan untuk menciptakan pendidikan yang akan membentuk pola pikir dan keterampilan untuk melakukan, ini kata kuncinya, melakukan apapun ya, bukan hanya melakukan tertentu, kompetensi tertentu, tetapi melakukan apapun berbekal STEM, Science, Technology, dan keterampilan 4.0. Mengapa apapun? Karena menurut survei bahwa revolusi industri 4.0 itu akan menyebabkan atau berpengaruh terhadap 50% pekerjaan pada sektor pertanian,
kehutanan dan perikanan. Akan memberikan pengaruh kepada 64% pekerjaan di sektor manufaktur dan akan berpengaruh terhadap 54% pekerjaan di sektor retail. Sektor retail ini yang sering belanja online, itu salah satunya ya, sehingga banyak toko yang tutup. Sehingga dikatakan bahwa di Cina saja ya 51% dari total angkatan kerja itu kemungkinan akan kehilangan pekerjaannya sekarang dan harus memiliki jenis pekerjaan yang baru. Di India akan ada sekitar 235 juta orang juga akan terpengaruh. Di Amerika 60,6 juta. Di Indonesia memang datanya tidak ada ya, tetapi intinya adalah makanya karena kita tidak tahu apa yang diperlukan di masa yang akan datang, kita harus mempersiapkan mereka itu untuk bekerja dalam bidang apapun dengan berbasis STEM. Artinya dia harus adaptif. Nah, apa sih keterampilan yang diperlukan katanya ya pada revolusi industri 4.0 ini? Ini juga sering kan sudah didengar saya rasa oleh Bapak Ibu guru, apalagi yang hadir di sini tadi menurut Pak Zulfikar dan moderator adalah para guru inovatif ya. Jadi kita harus bisa menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang kompleks, yang memiliki kemampuan berpikir kritis, yang memiliki kreativitas, yang memiliki kemampuan mengelola SDM, memiliki kecerdasan emosi, kemampuan membuat judgement untuk pengambilan keputusan, kemudian memiliki sikap yang berorientasi pada pelayanan kepada orang lain, mampu bernegosiasi, dan juga memiliki kemampuan kognitif yang fleksibel, artinya yang selalu bisa di-upgrade, di-upskill, dan ditingkatkan kompetensinya. Nah, untuk itu semua, maka di dalam revolusi industri 4.0 itu dikatakan ada jenis-jenis literasi baru yang harus dikuasai oleh generasi sekarang. Jadi bukan hanya calistung gitu ya, literasi zaman dulu, tapi juga literasi teknologi, literasi digital, dan literasi data atau literasi informasi. Ini saja menurut saya dan beberapa pakar tidak cukup. Kalau kita mau masuk ke era Society 5.0, maka juga diperlukan literasi sosial dan literasi kemanusiaan yang cukup baik sehingga mereka itu bisa menjadi negosiator, bisa menjadi pengelola SDM yang handal, dan bisa membuat keputusan-keputusan berdasarkan judgement yang kontekstual. Nah, jadi apa dong pendidikan di era masyarakat 5.0? Kalau saya menyimpulkan, maka pendidikan di era masyarakat 5.0 itu adalah pendidikan yang harus menyiapkan siswa untuk memiliki keterampilan agar mereka itu bisa adaptif melalui penerapan sistem pembelajaran berbasis teknologi hasil dari revolusi 4.0, revolusi industri 4.0 dengan paradigma sharing tadi. Paradigma sharing ini sangat-sangat powerful Bapak Ibu sekalian, dan saya ingin memfokuskan sharing saya pada pagi ini pada paradigma sharing ini untuk bagaimana ini bisa memperkaya pembelajaran yang Bapak Ibu semua lakukan agar menjadi lebih berkualitas dan juga lebih menarik bagi siswa ya. Jadi paradigma berbagi dalam jejaring pendidikan. Itulah yang sebetulnya harus menjadi platform cara kita berpikir sebagai pendidik dan cara kita bekerja. Karena paradigma sharing atau paradigma berbagi dalam jejaring pendidikan ini telah menghasilkan berbagai model publikasi dan model pembelajaran baru yang berbasis jejaring dan berbasis sharing tadi. Jadi Facebook itu ya, di dalamnya juga sekarang banyak grup-grup yang setelah menjadi komunitas pembelajar dan sebagainya. Tapi khusus pagi ini saya ingin memfokuskan kepada model publikasi yang telah menghasilkan apa yang disebut sebagai open educational resources. Kemudian saya juga ingin memperkenalkan lisensi terbuka atau model publikasi yang baru dengan menggunakan lisensi terbuka sehingga kita bisa berbagi hasil karya kita dan memanfaatkan hasil karya orang tanpa kita menyalahi etika akademis atau tanpa melakukan plagiarisme. Dan yang terakhir saya ingin sedikit menyinggung tentang keberadaan dari sistem pembelajaran online yang terbuka dan banyak yang gratis yang disebut dengan MOOC ya.
Jadi kita masuk, pertama, apa sebetulnya yang dimaksud dengan Open Educational Resources? Saya sengaja sebut istilah bahasa Inggrisnya karena kalau cari di internet, kata OER, diketik kata OER misalnya di Google Search itu akan membawa Anda kepada banyak sekali link yang memberikan materi-materi pembelajaran gratis ya. Dalam bahasa Indonesia di Universitas Terbuka, kita menerjemahkannya menjadi sumber pembelajaran terbuka, yaitu berbagai material ya, jadi teaching, learning and research materials, jadi berbagai sumber pembelajaran dan juga penelitian ya dalam berbagai medium, baik itu medium digital ataupun medium lainnya yang berada pada domain publik atau telah dipublikasikan dengan menggunakan lisensi terbuka yang membolehkan kita itu menggunakannya tanpa biaya, dan kita boleh menggunakannya, boleh mengadaptasinya, dan juga boleh membagikannya lagi kepada orang lain. Ini adalah definisi dari UNESCO. Dan memang istilah OER ini pertama kali diadopsi oleh UNESCO pada tahun 2002, dan disempurnakan menjadi komitmen itu pada Open Educational Congress pada tahun 2012. Jadi ini adalah definisi yang terakhir. Nah, jadi Open Educational Resources itu bukan hanya gratis. Dia lebih dari sekedar gratis. Jadi kan kalau Bapak Ibu ke internet, kadang-kadang banyak yang gratis ya, yang bentuk PDF. Nah, tetapi Bapak Ibu hanya boleh, kalau gratis itu Bapak Ibu hanya boleh menggunakannya untuk Bapak Ibu sendiri. Tetapi kalau dia OER, kita bukan hanya gratis untuk digunakan oleh kita, tapi kita juga mendapatkan izin untuk beberapa hal terkait dengan materi yang kita ambil itu. Dalam hal apa? Yaitu izin untuk retain. Jadi, ketika kita mendownload suatu materi OER, maka materi itu menjadi kopi milik kita. Kalau kita mendownload yang bukan OER, kita hanya boleh baca, tapi sesungguhnya itu bukan milik kita. Jadi seperti minjam saja. Tetapi kalau dia OER, maka dia menjadi milik kita. Kopi itu menjadi milik kita. Kemudian kita boleh menggunakannya dengan berbagai cara. Kemudian kita boleh mengadaptasinya, memodifikasinya, atau menyempurnakannya. Kemudian kita juga boleh menggabung-gabungkan ya, dan kita boleh membaginya lagi dengan orang lain. Jadi ada istilah katanya kalau good teachers di masa lalu itu, good teachers create. Good teachers, guru yang baik itu membuat materi pembelajaran. Tapi di era paradigma sharing ini, great teachers remix ya. Menggabung-gabungkan materi yang ada sehingga bisa mendapatkan yang terbaik. Nah, bagaimana itu kita peroleh? Yaitu dengan menggunakan lisensi terbuka. Lisensi terbuka yang banyak digunakan itu adalah Creative Commons. Creative Commons ini, jadi kita tahu kalau copyright, ya all right reserved, itu umumnya kan kita hanya boleh membaca. Sementara pemilik hak cipta itu adalah orang yang menulis atau penerbitnya. Kalau Creative Commons itu memberikan keleluasaan kepada kita. Jadi kalau misalnya saya membuat materi ini misalnya ya, kemudian saya tuh memiliki kemerdekaan. Apakah saya mau membagikan ini untuk betul-betul tertutup, artinya semua hak ciptanya itu milik saya, Anda hanya boleh membaca saja, atau saya katakan bahwa, oh saya mau membolehkan pengguna itu mengapa-apakan saja bahan yang saya buat ini. Jadi Anda, Bapak Ibu guru, ketika melihat ini misalnya boleh mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan ya. Bahkan kalau hasilnya itu Anda perjualbelikan pun boleh. Nah, kalau saya mau mengatakan ini bebas merdeka yang menggunakan, maka saya menggunakan simbol yang disebut sisi baik. Tapi kalau saya katakan, ya mereka boleh, tapi kalau mereka bikin karya turunan, dan saya mau mereka karya turunannya juga dibebaskan. Artinya harus pakai lisensi yang sama, maka saya akan menggunakan CC by SA. Tapi kalau saya mengatakan misalnya, oh Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu boleh menggunakan punya saya, boleh Bapak Ibu bagikan lagi, tapi Bapak Ibu nggak boleh ubah-ubah. Maka ada yang disebut CC by ND, no derivation. Jadi tidak boleh dimodifikasi ya. Jadi ini ada lagi yang mengatakan, boleh diapa-apain aja, tapi nggak boleh untuk tujuan komersil. Jadi kalau untuk ngajar boleh, tapi kalau untuk dijual belikan nggak boleh gitu ya. Lalu
Saya katakan, oh mereka boleh tapi tidak boleh untuk komersil, dan hasil karya turunan mereka nanti harus juga dibagikan dengan lisensi yang sama. Jadi ini ada share alike ya. Sementara kalau yang ini udah mirip sekali nih yang terakhir ya, by NCND, dengan hak cipta yang kita kenal selama ini. Jadi Anda cuma boleh baca, tidak boleh mengubah, tidak boleh meremix, dan tidak boleh membuat karya turunan. Ya, jadi seperti itu. Nah, OIR yang mana? OIR itu adalah hanya jika materi atau sumber pembelajaran itu menggunakan CC BY, CC BY SA, CC BY NC, atau CC BY NCSA. Nah, kalau mereka menggunakan ini atau ini domain publik, baru itulah OIR sesuai dengan definisi UNESCO tadi. Tapi kalau Anda menemukan di dalam karya itu adalah ada tanda copyright ya, hak cipta, atau CC BY ND atau CC BY NCND, itu namanya dia bukan OIR ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu menggunakan YouTube, mencari informasi di YouTube harus hati-hati. Karena kalau tidak menggunakan salah satu ini ya, itu berarti Anda kalau mau pakai harus minta izin. Tapi kalau menggunakan ini tidak perlu minta izin tapi nggak boleh diapa-apain ya. Cuman kalau menggunakan hak cipta saja atau YouTube Standard License, itu artinya Anda harus minta izin. Jadi Bapak Ibu yang selama ini suka pakai nggak minta izin, hati-hati ya. Nah, ada banyak sekali ya website yang mengisi, yang memberikan ribuan OIR, ribuan sumber pembelajaran terbuka. Kalau yang di luar negeri itu yang paling banyak isinya dan paling populer, ada OER Commons, nanti bisa dicari alamatnya ya. Ada Merlot, ada Open Textbooks Library, ada OpenStack, ada Promation, ada MIT Open Course, ini sudah terkenal ya. Kalau di Indonesia itu UT itu punya ya yang disebut Suaka, sumber pembelajaran terbuka UT, yang di dalamnya itu ada banyak materi untuk para guru nih, yang portalnya disebut Guru Pintar Online ya. Kalau cari di Google GPO UT gitu pasti dapat itunya, atau cari ke website UT www.utacid, nanti cari Suaka, nanti juga akan dapat. Kemudian ada UT TV, isinya video-video pembelajaran, juga semuanya gratis. Dan kalau Kemdikbud itu punya rumah belajar. Rumah belajar ini berisi ribuan atau ratusan mungkin ya bahan pembelajaran yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian untuk memperkaya pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan. Nah, misalnya saya kasih contoh ya, kalau pergi ke Merlot, nanti Anda tinggal cari search begitu ya. Di sini ditulis kata kunci yang Anda search seingat-ingatnya Anda. Kalau saya taruh kimia tadi ya, kemudian saya bilang, oh saya mau cari, oh ternyata di kimia ada nih, Virtual Chemistry Laboratory. Kalau Anda klik itu ya, misalnya saja ini contoh, Anda akan dibawa ke semacam ini. Jadi akan dibawa ke laman ini, di mana di sini itu betul-betul ada virtual lab. Jadi kalau lagi musim pandemik begini, mungkin ini bisa membantu karena mungkin anak-anak tidak bisa ke lab kan, tidak bisa ke lab di sekolah ya. Jadi ini contoh saja. Jadi ada video yang nanti bisa Bapak Ibu tunjukkan secara online. Nih, kalau MIT Open Courseware itu bahkan lebih bagus lagi, tapi ini mungkin lebih untuk universitas ya, karena di dalamnya itu bahkan sampai ada jenis assignment-nya. Misalnya kalau kita mau ngintip kayak apa sih soal-soal ujian yang diberikan oleh MIT, itu kita bisa mendapatkan di sini langsung. Jadi melalui PDF-nya ya. Jadi luar biasa. Ya, OIR atau sumber pembelajaran terbuka itu telah memberikan akses kepada kita semua, kepada Bapak Ibu ya, terhadap materi-materi pembelajaran dan kualitas yang luar biasa bagusnya, yang zaman dulu tuh nggak mungkin karena mereka semuanya tertutup. Dan ini sekarang dengan skema lisensi terbuka mereka menjadi OIR dan Anda boleh pakai tanpa harus minta izin. Tentu dengan mengingat simbol-simbol dari lisensi tadi ya. Nah, karena menyingkat waktu saya ingin masuk. Paradigma berbagi juga telah melahirkan apa yang disebut dengan Massive Open Online Courses atau kuliah terbuka secara online. Dan umumnya itu kalau Anda hanya ingin mengikuti saja, itu gratis ya, betul-betul gratis. Tapi sekarang memang trennya kalau misalnya Anda mau dapat sertifikat itu ada biaya sedikit ya. Dan
MOOCs ini luar biasa ya. Menurut data terakhir ya, sekarang ini ada kurang lebih 110 juta orang itu mengikuti atau mengambil mata kuliah secara online melalui platform MOOCs ini, di mana mata kuliah ini diselenggarakan oleh lebih dari 900 universitas atau bahkan sekolah-sekolah di seluruh dunia ya. Jadi kalau misalnya kita lihat penyedia MOOCs yang terbesar, paling populer di dunia itu adalah Coursera, kemudian ada edX, ada Udacity, ada Futurelearn, dan Swayam, ini dari India. Memang Bapak Ibu sekalian, kelemahannya buat kita di Indonesia, mayoritas itu MOOCs ini masih dalam bahasa Inggris. Tetapi tidak jarang juga sekarang ada dalam bahasa yang sudah memiliki subtitles begitu ya. Nah, kalau kita lihat jumlah peserta dari MOOCs ini, bayangkan katanya ada 45 juta orang mengambil MOOCs melalui Coursera. UT itu terbesar di Indonesia cuma 300.000 mahasiswanya. Di dunia, universitas dengan jumlah mahasiswa terbesar itu UT-nya Cina itu 5 juta orang. Ini 45 juta. Jadi kalau Coursera itu universitas, ini adalah universitas yang terbesar di dunia ya. Nah, sekarang MOOCs ini juga sudah sampai kepada generasi atau wave yang berikut ya, di mana kalau dulu itu merupakan pendidikan non formal, sekarang sudah banyak juga MOOCs itu yang menawarkan gelar ya, dan atau program-program sertifikat. Jadi berkembang terus, dan Bapak Ibu juga kalau mau mengikuti program micro credentials atau sertifikat dan program-program bergelar di MOOCs itu bisa, tentu dengan bayaran, tetapi tidak semahal kalau Bapak Ibu misalnya pergi ke Harvard langsung, atau ke Yale, atau ke Princeton, atau ke Oxford gitu ya. Bisa dengan MOOCs. Di Indonesia juga ada para penyelenggara MOOCs. UT tentu UT mempunyai MOOCs juga. Indonesia X ya, di Indonesia ini ada Indonesia X juga menyelenggarakan MOOCs yang diselenggarakan oleh berbagai universitas yang ada. Kemudian ada SPADA, ini punya Dikti ya, juga ada MOOCs di sana. Dan ada Universitas Ciputra. Universitas Ciputra ini MOOCs-nya lebih kepada khusus bidang-bidang kewirausahaan ya. Nah, jadi sebagai penutup, saya ingin menyampaikan bahwa Bapak Ibu guru sekarang yang sedang mengajar generasi Z dan generasi Alpha ya, di mana mereka itu nanti akan menjadi pengisi masyarakat 5,0, juga Bapak Ibu perlu memiliki literasi digital sehingga mampu memanfaatkan beragam sumber belajar terbuka atau OER yang tersedia di internet. Dan Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu banyak sekali menghasilkan berbagai karya, dan saya lihat banyak yang mengupload karya-karyanya di YouTube, tetapi yang saya perhatikan Bapak Ibu belum menggunakan lisensi terbuka, sehingga Bapak Ibu tidak mengedukasi pengguna. Dan seharusnya para pengguna kalau pakai videonya Bapak Ibu yang ditaruh di YouTube itu harus minta izin. Nah, sekarang mari kita gunakan lisensi terbuka untuk Bapak Ibu, karya-karya Bapak Ibu yang Bapak Ibu ingin share, dan kemudian Bapak Ibu juga bisa mencari karya-karya yang menggunakan lisensi terbuka untuk digunakan dalam sebagai pengayaan pada pembelajaran di kelas Bapak Ibu semua. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa good teachers create, but great teachers remix. Itulah saya kira inti dari guru di era digital untuk masyarakat 5,0 ini. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan saya bisa jawab. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi yang luar biasa. Tentunya kita sama-sama mendengarkan dari Profesor Insinyur Tian Belawati, M.Ed, PhD. Terima kasih banyak sekali lagi Prof atas materi yang sangat luar biasa dan tentunya sangat membuka wawasan dan bermanfaat bagi kami guru inovatif untuk bisa membangun kualitas pendidikan di era Society 5.0. Saya izin langsung untuk bisa membuka sesi tanya jawab dan diskusi, Prof. Ya, maaf. Boleh mohon maaf, saya cuma bisa sampai jam 11 ya. Silakan Prof. Baik Prof. Jadi saya langsung buka pertanyaan pertama Prof. Dari Ibu Ainun dari SMAN 1 Sumbawa, Nusa Tenggara. Pertanyaan beliau adalah era 5.0 menuntut dunia pendidikan untuk bergerak cepat agar tidak tertinggal. Lalu bagaimana adaptasi yang harus dilakukan guru khususnya dalam pengembangan kurikulum Prof? Apakah tidak perlu adanya perubahan kurikulum namun cukup memodifikasi bahan ajar atau model pembelajaran di kelas?
Mohon penjelasannya, Prof. Ya, terima kasih Bu Ainun atas pertanyaannya. Saya kira kalau kita bicara kurikulum itu kan sebetulnya luas, bukan hanya bahan ajar ya, tetapi juga metode pembelajaran. Dan bagi tingkat pendidikan dasar dan menengah kita, saya kira sudah ada panduan dari Kemdikbud tentang baik itu terkait dengan isi pembelajaran maupun proses-proses pembelajaran yang harus dilakukan. Misalnya kalau berdasarkan kurikulum 13 kan harus tematik dan sebagainya ya. Saya kira yang terpenting bagi guru adalah mengubah pola pikir bahwa sekarang selain kita bertatap muka di dalam kelas, kita juga bisa memperkaya pengalaman belajar siswa-siswi itu secara kalau memang internet atau infrastruktur di daerah itu memungkinkan juga secara online. Sehingga pengalaman belajar akan menjadi lebih besar. Nah, di Amerika mungkin yang terkenal itu ada konsep yang disebut flipped classroom ya. Apa yang disebut dengan flipped classroom? Flipped classroom itu sebetulnya semacam blended learning ya. Jadi kalau biasanya Bapak Ibu di dalam kelas itu kan mengajar kalau bisa mengajar sejarah atau mengajar biologi atau kimia, itu kita menjelaskan seperti memberi ceramah begitu ya. Sehingga anak-anak ketika di dalam kelas itu dia hanya melakukan pembelajaran untuk level kognisi 1 dan 2 saja mungkin. Yang mengetahui dan kemudian mengingat, memahami. Cuma sampai tahap itu. Lalu biasanya Bapak Ibu kasih PR. PR-nya mungkin ada kerja kelompok dan sebagainya. Di mana PR itu biasanya justru untuk melatih mereka itu berpikir tingkat tinggi. Jadi di mana mereka mulai melakukan analisis, mereka mungkin melakukan percobaan, jadi ada sintesis, kemudian mungkin meng-create sesuatu, mengevaluasi sesuatu. Nah, konsep flip classroom itu kita putar, kita balik. Jadi bahan-bahan yang bisa dibaca sendiri, kirim, mungkin lewat email ya kalau belum punya LMS, belum punya sistem pengelolaan pembelajaran. Biarkan mereka membaca sendiri. Jadi yang kognitif tingkat rendah itu biar dilakukan di rumah. Ketika mereka datang ke kelas, ke sekolah, itu digunakan untuk diskusi, mengeksplor, sehingga bisa masuk kita ke kognisi level analisis. Kemudian juga mungkin saling berbantahan, sehingga ada level sintesis. Kemudian kalau mungkin juga barangkali kita mau memberikan kesempatan mereka untuk meng-create sesuatu. Sehingga betul-betul yang disebut HOTS itu dilakukan di dalam kelas. Dan dengan demikian, secara tidak langsung kita juga mengajarkan kepada mereka belajar menggunakan teknologi terkini dan itu meningkatkan literasi digital mereka. Tapi tentu Bapak Ibu, Bu Ainun ya, terutama gurunya dulu ya yang harus meningkatkan literasi itu. Dan salah satu literasi digital yang paling basic itu adalah tadi mengetahui bahwa begitu banyak sumber daya pembelajaran di sana yang bisa dimanfaatkan dengan benar. Saya kira itu literasi digital yang paling pokok. Baik, terima kasih banyak kepada Profesor Tian atas penjelasannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Ainun. Selanjutnya izinkan saya untuk bisa membacakan pertanyaan dari live YouTube Prof. Dari live YouTube Hafex di HAFECS. Pertanyaan dari Bapak Ahmad Izar dari SMKN 1 Bantaeng. Mohon penjelasannya Prof, apa kiat-kiat yang harus dimiliki guru sehingga mampu menghadapi generasi Z, di mana tidak hanya dituntut untuk mengajar dan mendidik, tapi harus menyesuaikan teknologi. Terima kasih. Iya, betul. Itu sudah dijawab sendiri ya kayaknya oleh Pak Ahmad Izar dari Bantaeng ya. Jadi memang sebelum kita menyuruh anak-anak itu melakukan sesuatu, kita dulu harus melakukan sesuatu ya kan. Sebelum kita meminta mereka untuk memperkaya pengalamannya dari berbagai sumber di internet, berarti Bapak Ibu dulu yang harus melakukan itu. Jadi itulah guru ya, digugu dan ditiru. Saya kira yang paling baik, terutama pada level pendidikan dasar dan menengah adalah memberi contoh. Begini loh caranya menjadi pembelajar sepanjang hayat di era digital ini. Dan jangan lupa, di era masyarakat 5.0, manusia menjadi pusat lagi. Oleh karena itu, karakter mereka itu menjadi sangat penting karena mereka lah nanti yang akan memprogram berbagai pemanfaatan dari mesin dan robot itu. Baik, terima kasih banyak. Semoga bisa menjawab pertanyaan Bapak Ahmad Izar dari SMKN 1 Bantaeng. Selanjutnya, Prof, pertanyaan terakhir. Saya akan membacakan pertanyaan dari Bapak Syainal, Prof, dari SMK Negeri 4 Berau, Kalimantan Timur. Pertanyaannya sebenarnya ada dua, cuman saya coba untuk bisa satukan, Prof. Jadi, apakah memang pendidikan di era
4.0, bahkan 5.0 memang semata diarahkan pada keinginan industri. Dan tidak kemudian mengacu pada tujuan pendidikan yang umum kita ketahui, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, Prof. Jadi bagaimana sebenarnya, Prof? Apakah hanya berusaha untuk keinginan membuat lebih diarahkan ke keinginan industri atau tidak mencerdaskan ke pendidikan bangsa? Mohon penjelasannya, Prof. Terima kasih. Ya, menurut saya tujuan pendidikan nasional kita itu sudah kita sepakati ya, sudah ada di dalam Undang-Undang Pendidikan Nasional kita, dan kita harus tujuan ujungnya itu tentu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi kan bagaimana sih agar bangsa itu menjadi cerdas, agar kehidupan itu menjadi cerdas. Nah, smart society itulah dia kan, smart masyarakat 5.0 tadi kan. Nah, kita bisa sejahtera, kita bisa nyaman, kita bisa menjadi bangsa yang cerdas kalau kita mampu memanfaatkan berbagai inovasi yang telah dihasilkan oleh revolusi industri. Nah, kalau kita tidak bisa memanfaatkan itu, tentu kita tidak akan bisa mencapai kehidupan bangsa yang cerdas, ya kan? Nah, oleh karena itu jangan dipertentangkan. Kita harus tetap mencapai tujuan, ujungnya itu adalah kehidupan bangsa yang cerdas, kehidupan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memanfaatkan berbagai teknologi dan industri. Dan itu sejalan, makanya pemerintah Jepang meluncurkan itu. The key itu kembali to the human. Jadi human centered. Karena orang-orang mulai takut, katanya masyarakat 4.0 itu wah semuanya digantikan mesin, otomatis semua. No. We're gonna change it back. Di 5.0, the human is going to be the driver, the human is going to be the passengers, and the human is also going to be the designer. Jadi semua kembali kepada kita. Itu sebetulnya definisi kehidupan bangsa yang cerdas. Atau mencerdaskan kehidupan bangsa, kan? Baik, terima kasih banyak. Itu menutup sesi diskusi dan tanya jawab pada pagi hari ini. Saya tentunya mohon maaf karena cukup banyak nih, Prof, pertanyaan yang diajukan oleh para guru inovatif di seluruh Indonesia. Namun tentunya karena keterbatasan waktu jualah yang perlu saya tutup untuk diskusi dan tanya jawab bersama dengan Profesor Tian Belawati. Dan ini tentunya menutup sesi pemaparan dan juga diskusi bersama Profesor Tian Belawati. Saya mewakili HAVEX dan tentunya seluruh guru inovatif seluruh Indonesia mengucapkan banyak terima kasih kepada Profesor Tian yang telah berkenan untuk bisa sharing dan juga memberikan kami materi yang sangat luar biasa, Prof. Mungkin jika ada yang ingin disampaikan nih, Prof, kepada seluruh guru inovatif seluruh Indonesia, dipersilakan, Prof, dari Profesor Tian. Ya, terima kasih. Saya kira dari saya menyampaikan terima kasih atas kesempatan ini kepada HAVEX, pada Pak Zulfikar, pada Afrian ya. And then saya juga menyampaikan terima kasih kepada para guru dan saya ingin menyemangati para guru di seluruh tanah air. Jangan gamang, jangan takut dengan istilah macam-macam. Yang penting kita lakukan apa yang terbaik bisa kita lakukan dengan sumber daya yang ada di sekitar kita dan jangan menunggu sampai lingkungan kita menjadi sempurna sebelum kita melakukan sesuatu inovasi. Start with ourselves, start right now, start small. Saya kira itu. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik, terima kasih. Saya pamit ya. Baik, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Sekali lagi kami sampaikan atas kesempatannya. Izin saya untuk langsung bisa memberikan kesempatan kepada pemateri kedua, yaitu untuk bisa masuk ke agenda sesi kedua dari pemateri kita, Bapak Ibu semua, para guru inovatif seluruh Indonesia. Jadi pemateri kedua adalah Direktur dari Global Islamic Boarding School, di Kabupaten Baritokuala di Kalimantan Selatan, dan juga beliau menjabat sebagai Direktur dari HAVEX, Highly Functioning Education Consulting Services. Baik, izin saya langsung saja panggilkan kepada Dr. Kandidat Zulfikar Alimuddin BHMM. Saya berikan waktu lebih kurang selama 30 menit nih Bapak Ibu semua. Dan tentunya sebelum saya panggilkan kepada Bapak Zulfikar Alimuddin, saya ingin menginformasikan bahwa saat ini kita juga live di Facebook HAVEX nih Bapak Ibu semua. Jadi jangan lupa follow juga fanpage kita di HAVEX, HAVECS. Dan saya masih tunggu nih para guru inovatif yang belum memfollow Instagramnya HAVEX di @havex.id. Jadi masih saya tunggu
untuk bisa kita sama-sama follow seperti yang sudah disampaikan oleh Profesor Tian tadi. Jadi ketika Bapak Ibu semua follow Instagram Hafex di @hafex.id, nanti akan mendapatkan informasi-informasi, tips dan trik, dan juga update terbaru dari program-program Hafex seperti itu. Jadi sebelum saya berikan kesempatan nih kepada Direktur Hafex, Bapak Dr. Kandidat Zulfikar Alimuddin BHMM untuk bisa memaparkan materinya, saya masih tunggu nih kepada Bapak Ibu semua untuk bisa follow Instagram Hafex di @hafex.id, dan juga yang bagi peserta yang menanyakan terkait dengan apakah video ini akan diberikan, nanti kami akan upload di YouTube kami Bapak Ibu semua. Jadi pastikan Bapak Ibu semua untuk bisa subscribe di akun YouTube channelnya Hafex di HAFECS, dan juga jangan lewatkan untuk bisa subscribe di website kursus kami di kursus.hafex.id seperti itu. Jadi ada 3 nih PR-nya Bapak Ibu semua nih. Jadi follow Instagramnya hafex.id, kemudian subscribe di YouTube channelnya Hafex di HAFECS, dan juga jangan lupa untuk bisa buat akun di kursus.hafex.id, dan akan Bapak Ibu semua bisa mengakses berbagai macam video terkait dengan metode pengajaran yang tentunya akan membangun kualitas pendidikan dan juga metode pengajaran Bapak Ibu semua guru inovatif di seluruh Indonesia. Baik, saya langsung saja izin untuk panggilkan kepada pemateri kita yang kedua. Dipersilakan kepada Bapak Dr. Kandidat Zulfikar Alimuddin BHMM, diberikan waktu lebih kurang selama 30 menit Bapak. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu, buat Bapak Ibu yang beragama Islam, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga jiwa kita yang lebih bersih seharusnya selama menjalankan rangkaian ibadah puasa memberikan ruang tambahan pada diri kita untuk bertumbuh. Jadi saya selalu katakan pada banyak orang, apa buktinya bahwa kita sudah berpuasa, apa buktinya bahwa kita sudah kembali fitri, maka seharusnya kalau dalam konsep pembersihan, maka ada ruang yang terbuka baru. Dan ruang terbuka baru itu harusnya bisa memberikan kita kesempatan untuk bertumbuh. Nah, pagi ini Bapak Ibu sudah hadir bersama kami untuk melihat bagaimana cara-cara, ya, salah satu cara tambahan bagaimana para guru-guru Indonesia bisa mengembangkan metode pengajaran. Bapak Ibu, karena kita bicara tentang critical thinking pada pagi ini, maka saya akan memulai dengan satu topik dulu. Ya, next slide. Baik, Bapak Ibu lihat di slide ini. Sebelum kita bahas slide ini, saya mau sampaikan bahwa ketika kita bicara tentang membangun critical thinking di abad 21, kita bicara tentang 2 pendekatan pengajaran, yaitu tentang PCK, Experiential Learning, dan HOTS, Higher Order Thinking Skill. Nah, dalam kesempatan ini, saya memberikan contoh-contoh proses berpikir, ya, bagaimana membangun kedua hal ini secara lebih terstruktur dan terukur. Nah, kita mulai dari tema ini. Bapak Ibu tolong ketik di kolom chat. Ya, kalau melihat soal ini pelajaran apa? Silahkan saya tunggu. Ya, kalau nggak ngetik, saya nggak mau teruskan ini. Matematika, PKN, math, pecahan, matematik. Ya, oke. Ayo terus. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu, semua hampir bicara tentang matematika. Ya, inilah kesalahan paradigma kita dalam mengajar. Ya. Tema ini adalah tema pelajaran tentang kehidupan. Karena kita berpikirnya matematik, maka selalu kita berpikir tentang menyelesaikannya secara matematik. Coba Bapak Ibu sekarang tulis, ya, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk menjawab soal ini? Ayo. Apa langkah pertama? 7 dibagi 8. Ya, itu sudah jelas, 7/8 ya. Tapi apakah itu cara menjawabnya? Oke. Nah, oke, boleh. Next slide, boleh kalau di situ. Ya, next slide. Ya.
Sekarang kalau kita bilang bahwa setiap siswa akan mendapatkan 7/8 bagian coklat, bagaimana cara siswa berpikir memecah 7 itu menjadi 8 bagian? Nah, ini cara berpikir yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, oleh kita sendiri saat ini sebetulnya, ketika tadi saya katakan tentang VUCA, volatile, uncertain, complex, and ambigu, semua itu butuh critical thinking. Dan sebelum critical thinking terjadi, kita butuh contextual thinking. Jadi kita harus memahami kita sedang mengajarkan apa sebetulnya. Dijadikan es coklat. Dengan es coklat, disuapin ya Pak ya, pakai sendok ya, beres hidup ya. Oke, next slide. Nah, kalau ini namanya pelajaran matematik. Ya, ini pelajaran matematik. 7/8 itu, ini cara berpikir. 4/8 tambah 2/8 tambah 1/8. Pertanyaannya Bapak Ibu, dari mana saya berpikir seperti ini? Kok saya mikirnya 4/8, 2/8, 1/8? Ini tadi saya katakan karena saya sedang mengajar tentang kehidupan sebetulnya, bukan bicara tentang matematik. Nah, apa maksudnya kehidupan? Ini akan dibahas banyak dalam konsep PCK. Nanti kalau Bapak Ibu mau ikut sesinya, mulai minggu depan dari tanggal 3 sampai tanggal 6 Juni, Bapak Ibu bisa daftar dengan panitia, gitu ya. Tapi saya sampaikan di sini. Saya buatkan satu contoh. Saya siapkan batang coklat karena saya nggak bawa coklat hari ini. Supaya Bapak Ibu juga kalau mengajar, kalau bicara coklat, nggak harus bawa coklat juga. Saya sudah siapkan 7 lembar kertas. Saya akan bahas nanti. Mengapa saya berpikir 4/8? Saya mikirnya 4/8, ada 4 kertas yang saya pegang. Saya berpikir tentang 2/8 dan 1/8. Cara kita membawakan penyelesaian soal semacam ini akan membuat siswa kita jadi connect sama kita. Dia tidak melihat kita sedang mengajarkan matematik. Dia melihat kita sedang mengajarkan tentang keadilan. Bagaimana 7 dibagi 8. Nah, ini tentu baru awalnya saja ya. Sabar ya. Next slide. Tadi saya sebutkan ya, proses berpikirnya seperti apa. Nah, kita sebagai guru itu harus melatih diri kita, melatih pola pikir kita agar mampu berpikir seperti tadi. Ya, tentu kalau kita latihan dengan cara tadi, kita bisa punya banyak ide untuk memikirkan hal-hal yang lain. Itu namanya inovatif. Inovatif itu mampu menciptakan jalan keluar pada setiap kesulitan. Bahkan inovatif yang paling top ketika belum ada kesulitan, kita sudah ciptakan dulu sebuah harapan baru. Ya, next slide. Terus saja. Nah, kalau kita bicara membawa soal tadi, lantas kita tantang dulu siswa kita untuk menyelesaikannya, tapi terus kita coba berikan mereka 7 lembar kertas, biarkan dulu mereka berpikir. Ya. Jadi jangan langsung dijabarkan. Beri mereka 7 lembar kertas atau 7 buah batu bata yang bisa dipotong, yang bisa dibelah-belah, atau 7 tangkai sapu lidi yang bisa dipatah-patahkan. Biarkan mereka berpikir dulu. Ya, next slide. Teruskan saja. Ini sudah saya sampaikan tadi. Nah, saya stop dulu di situ Bapak Ibu. Sekarang saya memberikan data ini supaya membangkitkan kesadaran kita lebih jauh lagi tentang mengapa kita semua hadir pagi ini. Jadi Bapak Ibu, kita bukan Hafex, bukan hadir untuk memberikan training buat Bapak Ibu. Ya. Training adalah salah satu cara yang kami bawakan buat Bapak Ibu agar kita semua se-Indonesia, para guru Indonesia bisa belajar secara berkelanjutan bersama-sama untuk menangani masalah yang sedang Bapak Ibu lihat di hadapan kita. Saya perjelas sedikit grafik ini ya, diagram yang Bapak Ibu lihat. Ini adalah negara-negara di Asia Tenggara. Lihat posisi Indonesia paling bawah. Ini bicara tentang survei pada siswa-siswa untuk 3 kelompok mata pelajaran. Ya. Science, matematik, dan atau reading, artinya membaca. Kalau Bapak Ibu lihat, paling bawah, ya, yang warna biru ini menerangkan bahwa hanya 1 dari 3 area yang lemah. Kuning, 2 dari 3 area. Karena ada 3 Bapak Ibu ya, science 1, math kedua, 3 reading.
Yang merah berarti ketiga-tiganya lemah. Nah, Bapak Ibu lihat, ya, kalau kita mau nangis sama-sama hari ini, Indonesia itu tiga-tiganya lemah sebanyak 42%. Jadi dari 42% anak-anak Indonesia punya kelemahan di 3 aspek ini. Bahkan kita kalah sama Vietnam. Kalah sama Malaysia. Oke, next slide. Ini bicara tentang peringkat, sama lagi ya. Lihat kita di paling bawah Bapak Ibu. Ya. Level kita itu paling banyak di level 1. Anak-anak Indonesia 56% ada di level paling bawah. Oke. Bayangkan Vietnam, lihat di sebelah sini, Singapura di sebelah sini, saya pun terkagum-kagum mengapa kita lihat Vietnam berkembang begitu pesat belakangan ini. Ternyata pendidikan mereka sudah menunjukkan bukti yang jauh lebih baik, bahkan mengalahkan Singapura. Ya, kita pada posisi paling bawah kembali. Memang kita saat ini Bapak Ibu masih diuntungkan karena kita punya negara yang besar dengan sumber daya alam yang melimpah ruah. Ya, itu kenapa kita masih bisa jadi negara dikdaya secara ekonomi. Ya. Next slide. Nah, next slide. Next slide. Ya. Ini yang terjadi. Ya. Indonesia di negara kita, ceramah guru masih dominan. 71% siswa kita belajar dari ceramah guru. Oke. 10% komponennya praktek di lab. Nanti Bapak Ibu bisa lihat itu sendiri di sini ya. Tapi saya mau tambahkan di sini yang saya utamakan tentang kata ceramah guru. Nah, ini nanti yang Bapak Ibu akan pelajari lebih jauh dengan pendekatan PCK dan HOTS. Ya. Bagaimana kita merubah ceramah guru menjadi sebuah proses pengajaran yang membangun pembelajaran. Ya, next slide. Ini catatan yang menyedihkan, langsung slide berikutnya saja. Ada sebuah studi yang menunjukkan bahwa di daerah terpencil gitu ya, bukan hanya bicara tentang insentif guru, tapi banyak guru di daerah terpencil lebih sedikit pergi ke sekolah. Karena jarak, karena keterbatasan. Jadi kita itu punya begitu banyak guru, terlalu banyak guru, tetapi terlalu sedikit mengajar. Dan ini bisa jadi teguran buat kita semua bahwa banyak kepala sekolah yang tidak terlihat muncul untuk bekerja. Jadi munculnya sebagai apa? Nah, itu PR buat masing-masing untuk muhasabah diri, berpikir. Dikatakan bahwa kepala sekolah terlihat paling sering tidak muncul untuk bekerja. Ya. Kita bahas kapan-kapan ya Bapak Ibu ya, kita fokus ke PCK dan HOTS dulu pagi ini ya. Next slide. Nah, berarti harus berubah, change, berubah. Apa yang mau dirubah? Next. Jadi kita harus membangun, tadi Bu Profesor juga sudah menyampaikan ada 8-9 aspek skill yang harus dimiliki di pada Society 5.0 gitu ya. Saya mau ambil 4-nya saja di sini pakai European Standard tentang komunikator yang terampil. Jadi Bapak Ibu ketika saya tadi tunjukkan ini, itu saya sebagai seorang komunikator, ya. Jadi saya harus bisa memikirkan apa yang bisa saya lakukan agar pesan yang mau saya sampaikan pada anak-anak saya bisa dipahami dengan bahasa mereka. Ini kita sebut dengan pedagogi. Kemudian apa yang saya lakukan bisa mereka ikuti langsung sehingga ada engagement. Kalau apa yang saya sampaikan cuma ngomong-ngomong bicara-bicara saja, mereka nggak mengerti dan mereka nggak relate, nggak connect karena nggak bisa melakukan apapun. Tapi dengan apa yang saya barusan tunjukkan tadi, maka pada waktu bersamaan saya kemudian memberikan kesempatan pada anak-anak saya, siswa-siswa saya untuk terlibat. Berarti saya become jadi great communicator, ya. Mengenai kesadaran bahasa dan budaya, merangkul perubahan teknologi, tadi yang ditanyakan oleh salah satu peserta tentang apakah kita ini berarti harus mengacu pada industri 4.0. Mengacunya iya, karena kita hidup dalam dunia ini. Namun tujuannya adalah membangun kecerdasan agar bangsa kita sejahtera. Ya. Karena sudah terbukti di penjuru dunia, kesejahteraan itu mengikuti setelah pendidikan. Ya.
Kalau kekayaan tidak, ya, karena banyak orang kaya tanpa pendidikan itu banyak. Ya. Tapi kalau kesejahteraan secara umum sebuah negara sangat tergantung dengan tingkat kemajuan pendidikannya. Next slide. Nah, jadi saya katakan tadi, HAVEX hadir untuk bersama-sama Bapak Ibu semua membangun kemampuan atau kompetensi para guru Indonesia lebih baik lagi, ya. Tentu Bapak Ibu semua sudah punya kemampuan, saya tahu persis itu, namun kita sekarang mencari inovasi-inovasi, ya. Next slide. Nah, kalau selama ini kan untuk menjadi guru melalui jalur pendidikan FKIP, kemudian ikut PPG, kemudian sertifikasi. Semua bagus, tapi apakah cukup? Itu pertanyaannya, ya. Apakah cukup? Nah, cukup tidak, Bapak Ibu yang merasakan sendiri di sekolah, ya. Dari setiap masalah bisa selesaikan tidak? Oke, next slide. Jadi kalau kata Pak Muhajir, previous Minister in Education, lebih susah gitu. Profesi guru itu lebih berat daripada dokter. Nah, saya jawab, mengapa? Karena kalau kita sekali-kali sakit, kita ke dokter. Tapi kalau kita sekali-kali salah ngajar, maka sakitnya seumur hidup. Ya, next slide. Nah, ini data yang kita bisa lihat sama-sama. Indonesia per hari punya 267 juta jiwa penduduk, punya 54 juta siswa. Ini 20% lebih. Jadi kalau kita pakai Pareto, Bapak Ibu, hukum Pareto itu dalam sebuah kelompok masyarakat, kalau 20%-nya didorong maju, maka dia akan menarik gerbong yang 80%. Jadi kalau sekarang Bapak Ibu kita bekerja keras bersama-sama, membereskan 54 juta ini adalah 20% lebih dari rakyat Indonesia. Maka merekalah akan menarik gerbong Indonesia menuju cita-cita apa yang disampaikan pada Undang-Undang Dasar, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di tangan siapa ini Bapak Ibu? Di tangan kita. Ya. Kita mau ganti menteri berapa kali, mau ganti kurikulum, mau ganti presiden, kalau bukan para gurunya yang hadir di setiap hari di depan kelas, hadir bagi para siswanya untuk membawa mereka belajar dengan cara yang mereka senang dan mereka bisa pahami, maka semua tidak ada manfaatnya. Jadi saya sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu semua yang mau hadir dan mau terus belajar bersama kami, karena inilah nilai-nilai dasar yang terus tanamkan pada diri kita untuk membangun bangsa kita dengan lebih baik lagi. Next slide. Baik, teruskan saja ini datanya. Nah, sekarang perubahannya apa? Tadi saya sudah bilang tentang perubahan. Jadi kita sekarang stop mengkritisi. Kita mulai create, contribute, and collaborate. Ya, jadi HAVEX sudah meng-create sesuatu. Bapak Ibu nanti juga meng-create sesuatu. Kita saling berkontribusi dan kolaborasi. Bulan Juli kami akan meluncurkan program namanya Forum Guru Inovatif. Ya, kami ingin semua lebih baik guru-guru Indonesia di penjuru negeri akan tergabung di sini untuk bersama-sama melihat celah-celah apa saja di penjuru negeri kita yang bisa kita perbaiki melalui pendidikan maksudnya. Next slide. Nah, untuk bisa berpikir seperti apa yang saya contohkan tadi, maka kita butuh dua komponen utama dalam 8 kompetensi pengajaran, yaitu PCK dan HOTS. Ya. HAVEX mengembangkan ada 8. Kalau Bapak Ibu lihat nanti di salah satu slide-nya HAVEX, bahwa untuk jadi guru yang efektif butuh 8 kompetensi. 2 yang utama, pertama adalah PCK dan HOTS. Apa itu? Kita lihat berikutnya. Next slide. Jadi ini juga amanah Undang-Undang Pendidikan Bapak Ibu, bahwa kita itu menjadi guru itu harus mampu menghadirkan pengalaman pembelajaran. Ini yang kadang-kadang disempitkan, dinero oleh banyak orang, bahwa pengalaman pembelajaran itu berarti harus berkunjung ke museum. Kalau mau belajar tentang hewan, berkunjung ke kebun binatang. Itu field trip namanya. Ya, belum tentu belajar ke sana. Tapi di dalam kelas, kita bisa menghadirkan pengalaman pembelajaran. Nah, ini adalah konsep PCK. Ya, yang dikembangkan pertama kali oleh Schulman pada tahun 1986. Next slide. Nah, saya memakai 7 aspek ini. Ini bukan saya menciptakan Bapak Ibu, ini dibuat oleh Maureen der Schimmer. Ini salah satu referensi utama yang saya pakai pada program doktoral saya. Jadi meskipun saya kuliahnya di ITB, doktoral saya, tapi saya ngambil di People and Knowledge Management. People-nya saya mengambil guru, knowledge-nya saya mengambil tentang teaching. Nah, jadi buat saya berpikir ini,
Kenapa saya mikirin 7 lembar kertas? Ya, bisa mikirin yang lain juga. Ini karena saya mikirin PCK sebetulnya. Di kepala sini ada PCK, PCK, PCK. Gitu. Ya. Nah, salah satu PCK itu di sini ada namanya knowledge of learning. Di dalam sini Bapak lihat nomor 3. Ya. Kita akan bahas banyak nanti di minggu depan. Ya. Minggu depan akan bahas tuntas ini. Dengan banyak contoh di semua mata pelajaran. Ada knowledge of learning. Nah, tapi kenapa saya harus memilih ini untuk knowledge of learning? Karena di dalam sini ada namanya knowledge of general education context. Salah satu yang harus saya pahami di sini adalah bahwa saya harus mengerti, ini saya ngajar siswa-siswa saya ini latar belakangnya apa, tingkat motivasinya di mana, kecenderungannya seperti apa, dari kalangan ekonomi mana, dulu latar belakang riwayat keluarganya itu learner atau bukan. Kalau saya tidak memahami itu, maka apapun yang saya sampaikan jadi nggak mantul gitu loh. Ya toh? Tadi kan kita harus jadi great communicator. Nah, kalau kita menjadi great communicator, kita harus tahu audiens kita siapa. Nah, itu di sini nomor 6 dibahasnya. Ya, next slide. Nah, ini saya berikan contoh kalau di pelajaran geografi. Kita bicara tentang pengajaran remote sensing. Penginderaan jarak jauh. Bagaimana cara membawakannya gitu ya. Next slide. Nah, ini dalam benak kita nih sebagai guru, ya. Ini kita bayangkan. Nah, sekarang bagaimana ini kita hadirkan kepada siswa-siswa kita. Jadi, kalau saya bilang tadi membawakannya, berarti kita harus memikirkan sebuah konteks. Konteks itu kalau di PCK nomor 2, ya. Apa yang paling dekat dengan persepsi siswa sehingga waktu kita sampaikan sebuah konsep penginderaan jarak jauh, siswa itu bisa lebih connect gitu. Nah, karena kita hidup dalam dunia 4.0, siswa kita umumnya generasi Z dan generasi Alpha, maka next slide. Ini yang kita lakukan. Ambil handphone, kecepatan, mundur lagi. Ambil handphone gitu. Sehingga anak-anak kita sadar bahwa melakukan ini, ya, face recognition dengan handphone itu adalah sebuah proses namanya remote sensing. Jadi kita tidak memulai dulu dengan menjelaskan apa itu remote sensing atau berceramah panjang lebar tentang remote sensing, tapi kita ambil apa yang paling dekat dalam dunia mereka untuk membawakan konsep yang akan kita ajarkan. Next slide. Udah, terus saja. Terus saja. Nah, tadi setelah PCK, kan tadi Bapak Ibu saya beli tunjukkan ke Bapak Ibu ada 7 kertas ya. Nah, mengapa saya berpikirnya 4, 2, dan 1? Kan pertanyaan 7 coklat untuk 8 siswa. Apa yang harus saya pikirkan pertama kali? Kenapa mikirnya di 4, 2, dan 1? Nah, untuk membangun cara berpikir semacam ini, kita belajar yang namanya higher order thinking skill. Panduan utama kita adalah Revise Bloom atau Anderson-Krathwohl taxonomy. Next slide. Terus saja, klik-klik aja sampai keluar semua gambarnya. Nah, ada 2 dimensi Bapak Ibu, dimensi kognisi dan dimensi pengetahuan. Saya suka pakai begini Bapak Ibu ya. Ini kalau saya bilang salam HOTS itu begini nanti kalau salam HOTS. Ini adalah dimensi kognisi, inilah dimensi pengetahuan. Ya, next slide. Terus dulu. Ini sebagai contoh saja, ya Bapak Ibu nanti bisa lihat. Ini keterangan lebih lanjut untuk matriks matriks AKT ya, Anderson-Krathwohl taxonomy. Nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri, ya nggak cukup waktu kita. Next slide. Nah, jadi dengan kotak-kotak pertanyaan itu, kita sebagai guru akan buat beberapa pertanyaan, maksudnya, ya. Jadi waktu kita memegang handphone dan pada siswa, kita tidak berceramah. Kalau kita berceramah menceritakan, siswa itu nggak mendengarkan. Jadi kita harus bertanya. Kalau kita bertanya, mereka quote unquote jadi pengen berusaha menjawab, apalagi anak-anak milenial.
bukan milenial ya, Z dan Alpha ya. Kalau milenial udah agak lewat zamannya ini. Ya. Jadi pertanyaan seperti itu. Apa itu face unlock? Apa alat di HP yang digunakan untuk melakukan face unlock? Mengapa harus ada jarak antara alat dan objeknya? Dan seterusnya. Inilah yang mendorong explorative thinking bagi siswa-siswa kita. Ya, next slide. Teruskan saja. Oh, mundur. Ini ada, nggak keburu tapi ya. Bapak Ibu boleh tuliskan mau ngajar apa, konsepnya apa, dan buat 3 pertanyaan terkait dengan apa yang mau diajarkan tadi. Dan saya kasih contoh tadi yang remote sensing, saya buat ada 7-8 pertanyaan. Ya. Namun mungkin waktunya nggak cukup ya. Jadi kalau mau sambil iseng-iseng, boleh deh tulis di situ topiknya apa atau konsepnya apa dan apa pertanyaannya. Ya. Next slide. Teruskan. Jadi bagaimana cara guru untuk mendapatkan kemampuan pikir agar bisa mengajar lebih efektif? Ya belajar. Berikutnya ya belajar. Berikutnya ya belajar lagi. Nggak ada henti-hentinya. Karena begitu kita, ini Bapak Ibu sedikit sharing saja, belajar itu sebetulnya adalah proses menumbuhkan sel-sel baru di otak kita. Jadi orang yang suka belajar, kemungkinan besar hidupnya lebih sehat. Mengapa? Karena sel-sel yang mati itu perlu digantikan oleh sel-sel baru. Nah, sel-sel baru itu akan lebih cepat bertumbuh kalau dia dipupuk. Pupuknya itu apa? Belajar, baca buku, menulis, mengerjakan sesuatu dengan kognisi, maka kita bisa lebih sehat. Jadi Bapak Ibu bisa punya double niat, gitu ya. Niat untuk membuat siswa juga lebih cerdas, niat buat diri lebih sehat. Kalau kita lebih sehat, kita juga bisa mengajar lebih baik. Gitu, ya. Next slide. Latihan, gitu, ya. Jadi tadi kan Bapak Ibu ini pada tanya sama saya biasanya, Pak ini gimana Pak supaya bisa PCK, gimana Pak biar bisa HOTS, belajar. Ya, nanti minggu depan Bapak Ibu akan lihat ada sekitar 16 guru kami yang akan sharing pada Bapak Ibu semua, dan mereka sudah belajar selama 1 sampai 2 tahun, sebagian belajar sudah 4 tahun bersama saya, sehingga mereka sudah bisa bahkan menjelaskan apa itu PCK dan apa itu HOTS. Dan saya berharap berdoa mengajak Bapak Ibu semua, Januari 2021, Bapak Ibu semua akan ikut bersama-sama Hafex untuk mengajarkan seluruh guru-guru se-Indonesia. Mau nggak? Yang mau jadi pengajar guru-guru Indonesia, ketik dong. Mau gitu. Ayo, saya mau lihat. Yang mau mengajak semua guru Indonesia belajar untuk memajukan Indonesia, ketik. Ya, ini jadi doa terkuat kita pagi ini. Bagus, ya semua mau. Oke, next slide. Nah, ini tadi yang saya sampaikan tentang 8 kompetensi yang guru harus kuasai untuk mengajar secara efektif. Nomor 1 adalah PCK, yang kedua adalah HOTS. Yang berikutnya nanti kita jabarkan lain waktu, ya nggak cukup waktunya. Nah, sekarang saya mau tampilkan lagi ini tadi Bapak Ibu. Saya jelaskan, mengapa saya mikirnya 4, 2, dan 1. Ingat, kita mau bagi isi coklat kita untuk berapa orang? 8 orang. Gitu. Ya. Kalau saya mikirnya 3, saya mau bagi bagaimana caranya supaya bisa jadi 8. Pusing saya mikirnya. Ya toh? Nah, kalau saya jawab pusing, bagaimana siswa saya? Maka saya pilih 4. Mengapa saya pilih 4? Nah, udah tahu jawabannya kan? Karena saya coret. Karena saya dengan mudah akan lakukan ini. Saya akan buat garis merah di tengahnya. Saya bisa percaya pada siswa saya. Ada berapa kotak, ada berapa bagian sekarang setelah di garis merah ini? 8. Saya bisa dengan mudahnya, siswa-siswa saya melipatnya, merobeknya, dan membaginya kepada 8 orang. Tanpa kesulitan. Oke, ingat tadi bahwa kita sedang mengajar tentang ilmu kehidupan adil. 4 jadi untuk 8 orang. Beres ya? 2. Bisa nggak jadi 8? Tinggal kita lipat lagi. Kita belah. Bapak Ibu bayangkan Anda membuat ini bersama-sama siswa Anda. Siswa Anda yang mengerjakannya. Gitu. Jadi kita tidak berceramah, mereka melakukan program kinestetik, knowledge of learning.
Ada 8. Bagi 8 lagi. Dah. 1, bisa nggak bagi 8? Bisa banget. Ya, saya lakukan aja sekarang. Ya. Saya belah. Dan setiap kita menciptakan sebuah alat pengajaran, teaching aid, jangan yang rumit-rumit. Ya, nggak harus beli ke pasar, tidak harus ngeluarin uang banyak. Tadi saya nyiapin ini pun pas masuk ruangan ini ya, saya nggak nyiapin dari tadi malam ini. Saya siapkan materinya 5 menit ya, Bapak Ibu mungkin butuh waktu lebih lama gitu ya. Tapi kalau kita sudah terbiasa 8, maka siswa akan mendapatkan ini plus ini plus ini. Semua sama. Adil. Baru nanti matematika yang menyusul. Ya, tadi ini kan asal kita sama siswa kita, anak-anak. Tadi asalnya berapa kertas ini? Oh, 2 Sir. Dibagi berapa sekarang? 8. Jadi asalnya ditulis 2 dibagi 8. Gitu. Ya. 4 tadi, sorry, 4. Sorry, 4. Yang ini 4. 4 dibagi 8. Yang ini berapa nak tadi jumlah kertas awalnya? 2 Sir. Dibagi berapa? 8. 2/8. Ini berapa awalnya? 1 Sir. Pak, 1 Pak. Gitu. Di sekolah kami menggeser soalnya, maaf Bapak Ibu. Dibagi berapa? Dibagi 8. 1/8. 4/8. 2/8. 1/8. Kita tanya mereka, tanya lagi, jangan jelaskan dulu. Mana yang sama? Oh, 8-nya, 8 sama. Jumlahkan atasnya saja, karena yang dapatkan kamu dapatnya ini, dan ini kan. Tambahkan 4/8, 4 tambah 2, 6, tambah 1. 7/8. Dapatnya seperti ini, potongannya gitu. Sehingga anak-anak kita tidak lagi melihat matematik sebagai bacaan angka-angka dan rumus-rumus. Tapi matematik kemudian dibalikkan sebagai cara jalan keluar untuk memecahkan sebuah masalah, yaitu membagi coklat 7 untuk 8 anak. Ya, next slide. Nah, sekarang kan kita guru ngajar nih, gitu. Dari mana kita tahu kita berhasil atau tidak berhasil mengajar? Ya. Ayo Bapak Ibu, dari mana kita tahu berhasil nggak berhasil mengajar? Kalau nunggu saat ujian udah terlambat, itu udah hari pembalasan, balas dengan nilai soalnya. Ya. Tapi di dalam kelas itulah kita harus tahu kita ini berhasil nggak mengajar. Ya. Jangan berpikirnya begini, ini siswa saya berhasil tidak, bukan ini siswa saya nilainya berapa. Gitu. Ya. Tapi tanya, saya berhasil nggak jadi guru? Nah, ada 4 kriteria yang kita buat di sini, yaitu afeksi, behavior, engagement, dan cognition. Terlalu panjang saya jelaskan, saya ambil yang bagian engagement saja. Jadi waktu saya mencoba menyelesaikan masalah tadi, saya memikirkan sebuah program namanya Knowledge of Learning, di mana saya kemudian bisa membuat siswa saya terlibat dalam memahami masalah itu namanya engagement. Mereka terlibat. Kemudian dari itu ada dialog. Dalam dialog itu, tadi yang saya tanyakan, ini ada berapa itu adalah cara berpikir. Nah, waktu saya membangun dialog itulah, saya dalam konteks PJK melakukan aspek yang nomor 7, yaitu namanya assessment procedure. Saya meng-assess, menilai diri saya sendiri. Apakah waktu saya mengajar, siswa saya engage atau tidak. Kalau siswa saya nggak engage, berarti ada yang salah sama saya. Jadi saya nggak bisa lagi bilang, wah ini anak-anak saya nggak bisa konsentrasi nih, siswa saya nggak punya motivasi nih, siswa saya malas, siswa saya ngantuk. Nah, jangan-jangan semua masalah-masalah itu yang saya sebutkan tadi berasal dari mana? Dari saya sendiri sebagai seorang guru yang gagal mengajar. Ya, next slide. Terus saja. Cepetan. Orang hendak Seribu Daya, harus mampu Seribu Daya ya, tapi tak hendak Seribu Dali. Oke, ini pepatah Melayu. Nanti bagian Rian ini yang suka pantun-pantun. Ya, biasanya dia ada pantun buat menghibur Bapak Ibu semua. Next slide. Nah, jadi udah siap belum nih Bapak Ibu untuk berubah bersama ya? Kita nggak bilang kita lebih baik, tidak. Kita semua mau berubah. Yang mau berubah, tolong ketik hashtag siap berubah. Siap berubah. Hashtagnya jangan lupa. Hashtag siap berubah. Ayo saya mau lihat.
Nah, gitu dong. Yes, siap berubah. Ya, hashtag siap berubah. Ya, jadikan ini adalah bekal awal, ya, komitmen awal bahwa mulai hari ini kita mau jadi guru yang lebih efektif buat anak-anak kita, anak-anak Indonesia. Ya. Next slide. Udah tadi itu siap berubah komennya, ya. Oke. Bagus, semangat. Bapak Ibu, ini kita keterbatasan ruang di Zoom. Kami per hari baru hanya bisa 1000. Tapi mulai minggu depan kita akan coba ke 3000. Namun ada 1000 orang yang hadir juga di Facebook Live-nya Hafex. Dan kami juga akan ada rekamannya. Semoga Bapak Ibu bisa dapat inspirasi baru. Baik, saya kira cukup dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Zulfikar Alimuddin yang telah memaparkan materinya. Tadi saya mengutip nih Pak, pernyataan dari Ibu Anik. Katanya materinya mantap, pakai banget Pak. Nah, jadi bukan cuma mantap aja, tapi pakai banget juga. Terima kasih banyak nih Pak Zul yang telah tentunya memberikan para guru inovatif di seluruh Indonesia untuk bisa mendapatkan materi yang luar biasa dan tentunya menginspirasi semuanya. Baik, izinkan saya untuk langsung membuka sesi diskusi dan tanya jawab Pak Zul. Untuk pertanyaan pertama, ini dari Pak Sutrisno Pak, dari SMAN 1 Bantul. Nah, pertanyaan beliau adalah bagaimana posisi pendidikan karakter ketika mengimplementasikan pembelajaran abad 21 Pak, yang berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif pada siswa. Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, kalau kita bicara karakter dalam konsep kelulusan, maka kita bicara pada standar kelulusan Bapak Ibu ya, SKL ya, karena kita ada SKD, SKI, dan SKL. Nah, masalahnya seringkali dalam mengajarkan karakter itu banyak guru berceramah. Gini contohnya, nah kalian itu harus jujur, harus disiplin. Makanya anak-anak kita jadi nggak jujur dan disiplin. Karena kalau banyak diceramahin itu, harusnya karakter itu adalah metakognisi, kalau pakai AKT. Dia merupakan hasil proses berpikir manusia, sehingga kemudian duduk dalam benak pikirannya, membentuk sikap dan tindakannya. Dan itu harus proses eksploratif. Nah, bagaimana eksploratifnya? Tadi kan contoh saya bisa tentang bagaimana memecahkan masalah si coklat, 7 untuk 8 anak. Untuk itu, saya mendorong proses bagaimana anak-anak dengan kertas-kertas tadi berkolaborasi. Untuk bisa berkolaborasi, masing-masing kita ajak dengan dialog, dengan pertanyaan-pertanyaan kayak remote sensing tadi. Tujuannya apa? Untuk menanamkan critical thinking. Karena tidak bisa kolaboratif tanpa critical thinking. Nah, dua-dua ini ditanamkan melalui apa? Proses belajar yang inovatif. Dia akan tercapai dengan sendirinya karakter yang diinginkan. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu ya, kita semua orang beragama. Indonesia ini salah satu negara paling besar di muka bumi dengan jumlah penduduk yang agamanya juga paling banyak. Nah, pertanyaannya per hari ini kita juga masih meringkat 1 atau 2 negara paling korup di muka bumi. Jadi ini kan juga tamparan keras buat kita. Ya, 70 sekian tahun kita merdeka. Gembar-gembor pendidikan kita sampaikan, karakter-karakter kita agung-agungkan, tapi inilah kondisi kita hari ini. Tidak ada yang salah. Tidak ada seorang pun yang salah. Tapi kalau hari ini kita tidak mau berubah dan bekerja sama untuk memperbaikinya 20 tahun ke depan, maka kita semua salah. Gitu ya. Next question. Baik, terima kasih banyak. Semoga bisa menjawab pertanyaan sebelumnya. Izinkan saya untuk bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak Zul. Jadi pertanyaan dari Ibu Nurul Lindawati, Pak. Tiap mapel punya karakteristik yang berbeda. Ada yang lebih mendominasi dengan drill, ada yang menghafal seperti sejarah misalkan. Bagaimana mengajar matematika yang paling efektif, Pak? Kenyataannya saat kegiatan belajar mengajar sangat baik dan kondusif, tetapi saat ganti soal, banyak yang tidak bisa menjawab dengan tepat. Terima kasih. Kembali lagi paradigma. Melihat tadi, coklat 7 bagi 8, ingatnya matematik. Bicara tentang sejarah, ingatnya hafalan.
Mengapa? Ya karena kebiasaan di zaman dulu, ya. Tapi sekarang saya kasih contoh. Kalau kita mau mengajarkan tentang peperangan di apa saya lupa namanya dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Bagaimana cara membawakannya Bapak Ibu? Dengan pendekatan Society 5.0. Apa yang paling mudah Society 5.0? Terhubung dengan sosial media, dan sosial media sebagai sumber informasi. Jadi Anda memulainya, untuk itu Anda harus tahu dulu dong, Anda ini mau ngajar apa? Pangeran Diponegoro itu awalnya memperjuangkan apa sebetulnya? Tapi kalau ngajarnya tiba-tiba Pangeran Diponegoro lahir tahun sekian, bapaknya namanya ini, di kota ini, desa ini, ya udah jadi bosen. Apa hubungannya sama anak zaman sekarang? Nah, padahal anak zaman sekarang itu sangat suka dengan sebuah permasalahan yang mereka bisa ikut terlibat. Jadi jangan salah, anak kita ini generasi milenial udah termasuk, Z dan Alpha, kelihatannya aja kayak orang acuh tak acuh, nyebelin kadang-kadang, sering, tim saya ini baik yang tim muda-muda, kelihatannya kayak orang acuh tak acuh, tapi bukan berarti mereka tidak punya kepedulian. Tapi kita harus tahu bagaimana cara menguliknya kalau bahasa gaulnya. Nah, sekarang bagaimana kita ngulik siswa kita agar dia mau belajar tentang Pangeran Diponegoro. Nah, kita harus paham dulu, ini apa sih yang terjadi sebetulnya? Apa coba Bapak Ibu yang pernah belajar itu? Harusnya semua udah pernah belajar, kan lewat SMP semua kan? Saya masih ingat itu pelajaran SMP sejarah itu. Pangeran Diponegoro. Apa? Ayo coba ketik. Apa? Tentang apa itu? Apa yang diperjuangkan oleh Pangeran Diponegoro? Asalnya itu apa? Ketidakadilan tentang hak tanah ulayat, tanah adat. Nah, jadi kalau kita udah ngerti ini, kita bilang sama anak-anak kita, anak-anak, dalam situasi sekarang ini, apa yang paling sering membuat manusia berkonflik? Atau faktor apa, kejadian-kejadian apa di muka bumi ini yang membuat orang berperang. Dalam sebuah keluarga, apa yang suka membuat keluarga yang rukun tiba-tiba berkelahi? Kita bangun dialognya, rebutan harta waris, ya, dan sebagainya, dan biasa tanah. Nah, itu contoh kita masuknya. Jadi, atau pelajaran PKN tentang perumusan Pancasila. Kalau kita bicara nanti BPUPKI, kemudian PPKI, udah bosan habis, bosan tuntas, ambiar kelasnya. Ya. Tapi kita bicara apa? Dalam lingkungan kehidupan kalian, ya, pada situasi-situasi apa kalian menghadapi perbedaan, dan bagaimana perbedaan itu kalian selesaikan. Jadi kita selalu datang dengan konteks kehidupan mereka hari ini, yang kemudian kita bangun dengan knowledge of learning menuju ke materi yang akan kita ajarkan. Dan proses ke materi itu harus melakukan banyak eksplorasi. Tadi contohnya ketika saya kasih contoh yang face recognition, remote sensing tadi, saya nggak menjelaskan apa itu alat dan yang saya tahu dekat muka saya. Tapi saya kasih 8 pertanyaan lanjutan agar mereka mengeksplor sendiri apa yang sedang terjadi. Nah, karena kita di industri 4.0 dan society 5.0, artinya apa? Ya Google, buka buku. Nggak harus Google ya Bapak Ibu ya, bisa buka buku. Jadi mereka membaca buku itu untuk menyelesaikan masalah. Jangan minta siswa membaca buku untuk menghafal atau tahu isinya. Anak-anak kita bilang begini, emang penting saya tahu isi buku ini? Gitu. Tapi kalau kita sudah siapkan dulu permasalahannya, dan itu konflik sama kehidupan mereka, maka mereka merasa sedang mencari sesuatu untuk menyelesaikan sebuah masalah. Ini namanya contextual learning. Next question. Baik, terima kasih banyak Pak Zulfikar atas penyampaiannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan sebelumnya. Dan saya langsung berikan kesempatan Pak kepada Ibu Lilik. Pertanyaan beliau adalah bagaimana cara mengubah mindset dan budaya guru, Pak? Misalkan yang sering mengantuk setiap ada di kelas dengan alasan sakit. Dan bagaimana membangkitkan minat guru agar aktif dan kreatif, sedangkan terbentur dengan masalah keuangan dan fasilitas. Terima kasih. Pertama, ajak ikut Hafex. Ya, nggak bisa bayar, ada tuh FB Live-nya yang gratisan. Ya, kalau Bapak Ibu masuk di online course kami, free. Ya, tinggal sekarang gimana merubah mindset-nya supaya mau. Ya, apalagi ya ajak, kalau kita yang sudah sadar duluan kita ajak mereka, gitu ya. Jadi tidak semuanya harus bayar. Satu. Yang kedua, pembiasaan maksud saya.
Contoh begini, Bapak Ibu udah denger nih hari ini atau yang sebelumnya ikut sesi kami gitu. Terus habis ini dapat inspirasi katakanlah, dapat semangat. Pertanyaannya bukan yang hari ini. Besok mau buka lagi nggak materinya? Minggu depan buka lagi nggak? Gitu. Buat nggak jadwal dalam menu kita kegiatan hari-hari, hari Senin, Rabu, Jumat, pagi 30 menit, malam 30 menit. Buka materi Hafex, lihat, pakai untuk ngajar sehari selanjutnya. Jadi ya, contoh Bapak Ibu hari ini, Bapak Ibu katakanlah dapat beberapa tips dari kami, langsung pakai. Gitu. Tadi kan ada tadi yang saya tuliskan, belajar, latihan. Kalau belajar tapi nggak dilatih, ya nggak jadi apa-apa. Kayak kita naik sepeda itu loh, belajar sepeda. Kan kita nggak belajar pakai teori di kelas. Coba dipegangin sama orang tua kita, dilepas jatuh, coba lagi, lama-lama kan lancar. Berenang juga begitu. Ya. Nah sama buat kita menjadi guru yang efektif, kita harus terus belajar dan melatih diri. Kalau ini tidak kita lakukan, tidak mungkin perilaku siswa kita di kelas bisa berubah. Karena kita tidak bisa memaksa mereka untuk berubah. Tapi kalau kita berubah, kita akan menjadikan inspirasi bagi mereka untuk berubah. Jadi kalau minggu depan Bapak Ibu gaya ngajarnya masih sama, nggak usah berharap siswanya mau berubah. Ya, tapi berubah itu butuh waktu sedikit, tapi dilakukan terus-menerus. Ya, nanti insya Allah dalam waktu 6 bulan akan lebih kelihatan hasilnya. 1 tahun terasa mantulnya, 2 tahun akan luar biasa. Ya, baik. Selanjutnya Pak Zul, pertanyaan dari Bapak Nurholis Pak, dari SMK 34 Jakarta, daerah khusus istimewa Jakarta. Nah, jadi pertanyaan beliau Pak, bagaimana cara yang efektif saat home learning bagi mata pelajaran praktek atau kejuruan Pak? Mohon penjelasannya. Belum saya jawab itu, ada yang tanya sama di saya nih, Ibu Pipit Puji Astuti, bagaimana cara pesan buku HOTS di belakang Prof. Zulfikar? Nah, saya saya kasih tahu dulu sekalian ya. Oke. Ada yang tanya soalnya? Bisa hubungin call center kami, ya, ketik situ nanti. Ini Bapak Ibu ada 4 buku, ya. Ini sampai lupa ya. Ini ada buku PCK untuk ilmu sosial, buku PCK untuk ilmu alam, kebalik. Ini yang ilmu sosial dan humaniora, ini untuk ilmu alam dan matematik. Ini buku HOTS. Di dalamnya bukan teori Bapak Ibu, dalamnya ada contoh-contoh pembahasan materi, termasuk contoh-contoh pertanyaan untuk HOTS ya. Sementara sebelum saya jawab yang itu, tolong minta dibukakan yang buku HOTS ini salah satu. Saya mau kasih contoh, buka yang ini pertama. Nah, tadi pertanyaan tentang untuk guru SMK atau mata pelajaran yang bersifatnya praktek. Supaya anak bisa belajar yang praktek, maka kita juga ngajarin harus praktek Bapak. Ya. Jadi Bapak mau ngajarin apa nih? Misalkan nih, mohon maaf ya, misalkan kalau saya di SMK topiknya tentang bukan FNB, hospitality. Hospitality itu yang kerja di hotel-hotel dan pariwisata. Maka supaya seru, gitu, kan kita bicara tentang kemampuan, keahlian. Tapi jangan lupa dalam proses pendidikan vokasi ini yang banyak juga guru lupakan. Kita Bapak Ibu waktu ngajarin anak-anak kita di dunia hospitality, katakanlah merapikan tempat tidur, gitu ya, rapian spray. Jangan sampai kita berpikir kita sedang ngajarin mereka jadi ahli perbaiki spray. Kalau itu mohon maaf kita kayak ngajarin orang jadi pembantu rumah tangga. Kita sedang mengajar mereka structural thinking sebetulnya. Jadi kita harus ajar mereka dengan memverbalkan tindakan mereka. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat. Gitu. Jadi anak-anak yang cenderung ke sekolah vokasi ini akan mudah terbangun kognisinya kalau mereka beraktivitas. Itulah anak-anak mengapa diciptakan sekolah vokasi. Gitu. Jadi jangan sampai mereka merasa sedang diajarkan jadi quote-unquote pembantu rumah tangga. Nah, setelah Bapak Ibu kasih contoh, jadi nanti Bapak Ibu ngajarnya pakai contoh juga. Bapak Ibu harus kerjakan langsung di rumah. Nah, setelah itu, ajak minta mereka membuat beberapa pilihan opsi-opsi lain cara melakukannya. Mendorong mereka berpikir inovatif. Nah, untuk bisa memprovok proses inovatif thinking mereka, Bapak Ibu kasih contoh satu YouTube yang terkait sama itu.
Kalau tadi Bapak Ibu pakai gaya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 langkah-langkangnya, ternyata ada langkah yang berbeda. 3, 2, 1, 4, 5, 7, 6, 8, misalkan begitu. Nah, jadi mereka tidak terperangkap pikirannya bahwa seolah-olah harus begitu cara melakukan. Jadi jangan sampai anak-anak yang pendidikan vokasi tidak muncul kemampuan inovasinya. Ya, begitu ya Bapak. Nah, saya kasih contoh di sini di buku ini. Nah, kita buatkan contoh-contoh soal di 24 AKT itu. Tadi yang nah ini kalau pelajaran matematik kita buatkan contohnya demikian. Ya. Dan Bapak Ibu silahkan kalau tertarik mau bukunya hubungi Hafex ya. Nanti prosedurnya saya kurang paham, mereka bisa handle. Mudah-mudahan dengan materi-materi yang kami sajikan lebih banyak inspirasi baru buat Bapak Ibu semua. Ya. Masih ada lagi? Baik. Pertanyaan terakhir Pak Zul. Ini kami ambil dari live Facebooknya Hafex, dan tentunya saya juga ingin menyapa rekan-rekan guru inovatif dari seluruh Indonesia yang telah berhadir melalui live Facebook Hafex. Pertanyaan selanjutnya dan yang terakhir dari Ibu Kristiani Napi Tupulu dari SMP Budi Mulia Bogor. Pertanyaan beliau adalah bagaimana Pak guru-guru yang tidak bisa diajak untuk move on untuk proses pembelajaran. Mohon penjelasan. Ini pertanyaan yang tidak mudah ya, karena menyangkut orang lain, menyangkut kepala sekolah, menyangkut kepala dinas pendidikan kalau di sekolah negeri gitu. Jadi kalau saya selalu membawa pada ranah diri saya pribadi gitu. Jadi karena ya satu sisi karena saya punya jabatan sebagai direktur sekolah, saya punya katakanlah kekuasaan untuk mengenforce itu membuat kebijakan sehingga mau tidak mau guru terpaksa belajar. Gitu. Namun kalau hanya dengan terpaksa belajar saja, mereka belum tentu bisa berkembang. Gitu. Karena manusia nggak bisa berkembang karena dipaksa. Jadi kebijakannya dibuat. Nah, kalau sekarang ibu, katakanlah saya mohon maaf ibu, bukan tidak punya jabatan, ibu bisa mengajak beberapa orang untuk membuat sebuah kelompok. Gitu. Memang akan lebih lama prosesnya. Gitu. Namun yang terpenting buat kita sebagai individu adalah kita sudah melakukan tugas kita. Tadi Prof. Dian juga bilang begitu kan, start small, lakukan yang kecil dulu. Kalau bisa ajak teman sebelah dulu deh. Gitu. Ya. Nah, bagaimana supaya teman sebelah kita tertarik? Kita kan nggak moro-moro, lo mau nggak gue kasih tahu begini? Ya, boleh juga begitu. Atau kita juga bisa ajak mereka diskusi tentang temuan-temuan kita atas sebuah proses pengajaran. Menurut lo gimana nih? Gue dapat ini nih dari Hafex nih, bener nggak ya? Gitu. Jadi dialog-dialog keseharian kita diisi dengan konsep pembelajaran bersama gitu. Jauh dari kebiasaan dialog-dialog yang nggak produktif bahkan negatif, membicarakan tentang kesalahan orang lain, kekurangan sekolah, kekurangan pemerintah, kesalahan menteri, semua dibicarakan sampai lupa membicarakan yang esensial. Jadi buat ibu, saran saya ajak orang-orang sekitar ibu untuk berbagi apa yang ibu punya. Tanya mereka, minta pendapat mereka. Kalau perlu buat sebuah forum kecil, yang tadi saya katakan bahwa mulai bulan Juli kita akan munculkan Forum Guru Inovatif Indonesia, jadi forum besar nasional bagi mereka yang semua sudah ikut Hafex, dan kita akan bersama-sama mengajak lebih banyak guru untuk bertumbuh dengan belajar bersama. Begitu ya Bapak Ibu semua, terima kasih. Waktu saya habis. Ya, closing statement. Boleh Pak, dipersilakan langsung memberikan closing statement. Baik. Bapak Ibu guru Indonesia, tidak ada yang lebih membahagiakan buat saya selain hadir dan bisa membantu Bapak Ibu semua untuk memajukan negeri ini melalui pendidikan. Secara tadi saya katakan hukum Pareto, bila 20% kelompok manusia kita bangun, mereka akan bisa menarik gerbong yang 80%. Di tangan kita ada 54 juta anak Indonesia yang mewakili 20% penduduk negeri ini. Kitalah yang akan membentuk nasib bangsa kita 20 hingga 30 tahun ke depan. Lelahnya Bapak Ibu, tenaga, pikiran, uang, waktu yang dikeluarkan adalah bukti bakti bagi negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah menjadi akhir dari sesi Innovative School Leaders Forum ke-7. Nah, tadi sama-sama kita sudah mendapatkan pemaparan dari Bapak Zulfikar Alimuddin. Jangan lupa nih Pak,
Bapak Ibu semua untuk follow Instagram beliau yang pengen kepo-kepoin beliau atau mungkin untuk bisa keep in touch, bisa follow Instagram Pak Zulfikar di zulfikar.alimuddin dan juga bisa subscribe di YouTube channel beliau di Zulfikar Alimuddin. Nah, jadi Pak Zul juga sangat aktif di Instagram dan juga di YouTube. Jadi jangan lupa Bapak Ibu semua untuk bisa follow dan juga subscribe beliau untuk Instagram di zulfikar.alimuddin dan untuk YouTube di Zulfikar Alimuddin, seperti itu. Dan tentunya tidak lupa saya minta nih kepada Bapak Ibu semua untuk bisa follow Instagram Hafex di @hafex.id dan juga bisa berkenan untuk bisa subscribe di YouTube channel kami Bapak Ibu semua di Hafex, HAFECS. Jadi jangan lupa dan jangan lewatkan juga. Dan tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Tian bahwa nanti Bapak Ibu semua akan mendapatkan informasi terbaru dan tentunya update-update terkait dengan tips dan trik dan juga informasi informatif terkait dengan metode pengajaran yang dikembangkan oleh Hafex, Teaching Mastery Framework, dan tentunya juga program-program yang Bapak Ibu semua bisa ikuti dan mungkin bisa ada promo menarik terkait dengan produk-produk yang ditampilkan atau juga diproduksi oleh Hafex. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan nih terkait dengan bagaimana saya bisa mendapatkan bukunya. Tadi sudah sama-sama kita lihat ya, ditampilkan oleh Pak Zulfikar juga, ada buku HOTS, dan ini buku yang saya pegang berwarna hijau ini khusus untuk HOTS dan Natural Science. Jadi ini berisi terkait dengan berbagai macam pengajaran Bapak Ibu semua yang dilakukan langsung oleh para guru-guru yang sudah berpengalaman dan tentunya bisa memberikan lebih gambaran kepada guru inovatif di seluruh Indonesia terkait dengan bagaimana menggunakan HOTS. Jadi ini langsung implementasinya Bapak Ibu semua dan bisa didapatkan langsung aja kontak di call center kami Bapak Ibu semua di 0812 2609 8800 atau bisa langsung aja buka di website kami Bapak Ibu semua di www.hafex.id. Jadi saya tunggu Bapak Ibu semua untuk bisa mendapatkan, mengakses buku-buku yang sangat bermanfaat dari Hafex, baik itu terkait dengan PCK, pada Pedagogical Content Knowledge, dan juga HOTS, Higher Order Thinking Skills. Saya pikir sudah waktu yang berdiri Bapak Ibu semua, karena kita sudah bersama lebih dari 2 jam, dan tentunya kita sudah sama-sama mendapatkan pemaparan yang luar biasa dari kedua pemateri kita. Yang pertama dari Profesor Tian, beliau adalah rektor pertama dari Universitas Terbuka dan bukan cuma 1 periode, tapi langsung 2 periode. Dan kita juga sudah mendapatkan pemaparan luar biasa dari Direktur Hafex, Bapak Dr. Kandidat Zulfikar Alimuddin BHMM, dan saya atas nama penyelenggara Hafex, Highly Functioning Education Consulting Services, memohon maaf jika ada kekeliruan dan juga kesalahan Bapak Ibu semua. Dan saya pastikan akan tunggu nih Bapak Ibu semua untuk bisa berkenan, aktif, dan bisa mengikuti sesi-sesi Hafex selanjutnya, seperti itu. Baik, dari Banjarmasin, dari Kalimantan Selatan, saya Ahmad Afrian undur diri Bapak Ibu semua, dan sampai jumpa di sesi Hafex selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.